Halo Besti Baik. Pengen Kaya, kembali lagi bersama Dadu, Darwin, dan Endro. Endro. Hari ini kita lagi masih tetap di TMK Taman Sari, Lipo Karawaci. Jangan lupa kalau mau ngopi, live music juga harus mampir ya. Oke, hari ini kita mengundang seorang narasumber, Katanya namanya susah bro. Busur. 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 Gitu. Nah, ini ya. Gue tadi mau nanya, namanya siapa kok? Busur, Busur gitu. Gua, wede. siapa nih? Nah, gua kasih clue nih, beliau ini adalah seorang profesional public speaker. Yoi. Beliau juga seorang coach. Ya. Beliau juga seorang entrepreneur. Banyak deh, gue juga sampai bingung, profesinya banyak banget gitu ya. Iya. Nah, MC tapi- juga ya? MC juga, MC juga. ya kan. Tapi yang hari ini pengen gua gali adalah sebenarnya bagaimana skill beliau ini bisa menghasilkan duit loh ternyata. Iya. Iya kan? Ya, betul. Yang akan kita angkat ini adalah skill dari public speaking nih. Nah. Gitu ya. Bagaimana skill public speaking, emang gimana ceritanya sih skill public speaking bisa menghasilkan uang buat kita gitu loh. Ya. Ya kan? Oke, thank you Busur. Thank you, Busur. Thank you juga sudah mengundang Darwin Andrew. Wow. Oke, keren. Busur artinya Oke. singkatan dari Budi Suryanto. Budi Suryanto. Jadi nama saya Budi Suryanto ya, tapi dipanggilnya Busur. Oh, bukan Busur. Budi Suyanti ya. Oh bukan, yang tadi dong ya. Yang tadi dong. Yang episode sebelumnya ya. Bro Busur, thank you ya udah Yes. datang ya. Sama-sama, thank you Ini banget waktunya. Vibe-nya enak banget. Iya, asik nih. Positif ya, positif Positif. vibe. Busur positive banget vibe only. Busur deh. banget, Pak. Tapi kenapa kok Busur? Kenapa? Ini jadi yang hostnya siapa nih? Jadi oke. Sama-sama aja. Oh, Sama oke. aja. Oke, nggak kenapa kok dipanggil Busur? Karena memang satu nama singkatannya, Iya. singkatan nama kan Budi Suryanto. Tetapi ada filosofi di baliknya. Wih. Ya, Nah, kan gini-gini segala nih. sesuatu harus kita jadikan filosofi ya. Iya, iya. Ya, saat ditanya loh, kok kenapa Busur? Anak panahnya kemana? Nah, Iya. anak panahnya adalah semua orang, termasuk Besti Pengen Kaya, Nah. yang akan kita bantu untuk legitkan makin tinggi. Wih, Oh. Asik ya, jadi pengen dilejitkan juga Iya, ya? iya. mau dong, mau. Oke, Lu pengen diginiin gitu Lu ya? pengen dipas Woi, gitu ya. Oke. itu filosofinya ya. Oke. Filosofi dari Busur ya. Busur ya kan. Oke, Bro Leo, thank you banget ya untuk waktunya, kesininya, effortnya semuanya ya kan. Gue Sama-sama. yakin hari ini apa yang Bro Busur sharingkan kepada kita pasti ini sangat bermanfaat banget nih, Amin. sangat berfaedah. Ya. Bro Budi atau Bro Busur sih gue panggilnya. Bebas lah. Mau Budi boleh, Busur Bro boleh boleh. asal jangan sis ya. Asis. Jangan sis itu. Oke, Bro Busur, Yes. gue pengen tahu nih, kan Bro Busur ini adalah seorang coach, khususnya juga di public speaking. Nah, Public speaking ini emang bisa menghasilkan duit? To the point dulu nih, Yes. emang public speaking bisa menghasilkan duit? Gimana caranya public speaking bisa menghasilkan duit? Gimana caranya public speaking itu emang penting nggak sih menurut, nggak tahu ya? Ini pertanyaannya borongan ya jadinya. Ya Iya. borongan. Jadi Kita orang jawab suka dulu ma- deh, karena sesuai dengan nama podcast. ya Pengen pengen kaya. kaya. Berarti Emang soal bikin duit gua dulu. kaya gitu? Nah, kita bahas dulu ya. Saya sendiri adalah seorang public speaker profesional. Yes. Artinya apa kalau profesional itu? Profesional itu bukan karena, jago banget, bukan. Tapi orang yang hidupnya itu karena public speaking. Hidup Oke. karena public speaking. Yes, Oke. melakukan public speaking gitu. Contoh ya, misalkan teman-teman di sini, ini kan juga sebenarnya profesional. Cuman nggak nyadar. Kenapa saya katakan profesional public speaker? Karena kan dibayar untuk melakukan ini. Ya. Jadi contoh ya, agent asuransi, dia melakukan public speaking loh. Tanpa mereka sadari. Oh ya? Ya saat presentasi one on one ke kliennya, ke prospeknya, atau mungkin seorang MC, dia juga seorang public speaker profesional. Oke. Emang MC dibayar gak sih? Bayar dong. Bayar dong, hidup Hmm. dong. Dapat uang dong berarti. Setuju nggak? Setuju. Dan banyak banget mereka-mereka yang profesional. Saya kenal ada salah satu MC yang belum sangat tinggi sebenarnya ya. Bayarannya setiap kali MC wedding 10 juta. Sabtu Minggu begini nih, 2 kali sehari. Besok Minggu 2 kali lagi, total 40 juta. 40 juta. Kali sebulan, Iya, udah 80 juta sebulan. Enggak dong. 160 juta 160 dong. juta, iya. Kira-kira Besti, itu Cuma bisa bikin ngoceh-ngoceh kaya. ya. Iya, iya. Yes, modal public speaking. Itu baru salah satu bagian dari public speaking kalau kita bilang. Itu yang belum kelas atas banget tuh ya. Iya dong, jelas. Apalagi kalau artis, beliau bukan artis loh. Hanya seorang yang sudah terbiasa membawakan public speaking. Untuk perusahaan-perusahaan, juga untuk yang pribadi-pribadi, outdoor, indoor seperti ini, mereka bisa bawakan dengan baik. Otomatis kalau kita punya skillnya, ya bayaran kita akan semakin mahal kan. Banyak duit nih. Ih, baik duit nih. Amin, amin. Yang paling penting banyak investasinya juga ya. Iya benar.
Tapi yang luar Hmm, biasanya apa? hari ini busur datang nggak kita bayar loh. Hebat loh. Sukarela. Iya. Berarti value-nya luar biasa dong, Makasih, Bro. Mas. Amin, Eh. amin, amin. Itu Kamu karena saya siap. belajar dari kutipan seorang yang mantan orang paling kaya di dunia. Oke. Yang Siapa tuh? katanya yang jago investasi, siapa namanya? Warren Buffett. Iya, beliau mengatakan bahwa kita itu sebagai manusia itu bisa meningkatkan value-nya kita sampai 50% lebih tinggi saat kita menguasai communication skill. Oke. Iya, Jadi- saya pernah dengar tuh. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa public speaking, sebenarnya cara kita komunikasi dengan orang itu akan lebih tinggi, value-nya akan makin besar. Hmm. Naik 50%. Yes, Hmm. dibandingkan rata-rata yang lain. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ditanya tadi, penting nggak sih public speaking? Terjawab ya. Penting. Bukan ya. saya yang ngomong ya. Penting, Iya, penting, iya, penting. penting loh berarti. Mm-mm. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Yes. Kalau misalnya memang sangat penting gitu ya, berarti siapa sih yang harus belajar public speaking? Orang yang berkecimpung di profesi apa sih yang perlu atau emang harus semua orang? Oh, kalau dicari ya, profesi yang membutuhkan public speaking, Google aja bro, itu pertanyaan. Oh, jahat banget. Ini sebutnya MC lah, presenter Wah, lah, Google. reporter lah, gitu, ya. Host lah, dan Iya, lain-lain iya, itu iya. pasti ada ya. Tapi saya mau lihat sesuatu yang berbeda. Saya mau ngambil sudut pandang yang berbeda. Aslinya semua profesi butuh public speaking. Aha. Karena public speaking itu kan bagian dari communication skill kita. Oh iya, betul. Ya kan, saat kita di rumah misalkan, kita tuh kalau ngomong sama anak salah nadanya, salah gesturnya. Bahkan ngomong Salah sama vokal. anak butuh Bahkan public speaking Betul ya. dong, dia nggak nurut loh nanti sama kita. Sama bini juga. Ya iya dong pasti. Kepengen membuat bini jadi nurut. Gue mau belajar nih. Gimana ini contoh, caranya? ini contoh ya, contoh Nah, ya. coba. Dalam public speaking kita kenal ada 3 V, 3 V. 3V. Iya, V itu yang pertama tuh verbal. Jadi Verbal. kata-kata atau kalimat yang kita gunakan. Oke. Ya, contoh misalkan lagi marah nih sama pasangan nih, mau Aha. minta maaf. Ya. Tapi kalimat kita, kata-kata kita salah. Oke. Oke. Kira-kira jadi termaafkan ya? Contoh, yang iya aku salah, ngerti iya aku salah, udah aku salah. Gak enak. Ya, meskipun aku gak salah-salah banget, aku minta maaf. Kira-kira Utama naik darah biasanya. perang dunia ya, Iya. bukan yang Iya. memaafkan. Kenapa? Karena kalimat kita salah, kata-kata kita salah. Mhm. Tapi kalau kata-kata kita benar, 2 V yang lain salah, ya nggak termaafkan juga. Hmm. Contoh, kalimatnya benar nih. Ya yang aku tahu aku salah, tapi ya sudahlah aku minta maaf ya. Tapi kita nggak ngeliatin nih. Pasangan kita di depan nih. Hmm. Ya yang aku salah. Heeh, iya udah, aku minta maaf. Kalimatnya kan benar nih. Iya, iya. Kata-katanya benar. Perang dunia lagi nggak? Oh iya. Perang Main. dunia. Kenapa? Karena V yang 2 yang lain salah. V yang kedua itu adalah vokalnya kita. Verbal, Oh. vokal. Iya, pengucapannya kita tuh harus benar. Hmm. Ya, tapi kalau gestur tubuh kita salah, salah juga. Contoh kalau vokalnya udah benar, verbalnya benar Iya, ya. iya. Gestur. Ya. Yang aku salah, aku minta maaf, tapi gestur tubuh kita begini. Yang aku salah, aku minta maaf. Udah. Kira-kira Oh iya, iya. perang Hmm. lagi. Kayak menghardik angin loh. Yes, karena ada V yang ketiga yang sangat penting. Apa? Visualnya kita, penampilannya kita, body language-nya kita harus benar, gestur tubuhnya benar. Jadi V itu adalah visual penampakannya kita. Visual. Iya, jadi harus menatap pasangan kita. Oke. Terus kita verbalnya kita keluarkan dengan benar, vokalnya juga benar. Iya yang, aku tahu aku salah. Iya, aku minta maaf. Aku minta maaf. Kira-kira dimaafkan? Dimaafkan. Yes. 3 Kenapa? V nih, 3 V itu. Kalau misalnya Penting gini ya? nih. Ya aku minta maaf yang. Woi, Yang. itu nggak usah ngomong kalau itu. Ya, nggak perlu public speaking. Udah, yang sini. Ya. Keluarin. Gitu. Berarti ada V yang keempat. Fulus. Fulus. Itu Ya. F dong, bukan Oh. V. Biasanya tuh termaafkan bro. Iya. Bisa juga ya. Bisa ya, Bisa bisa juga. ya. Tapi kalau misalkan ya, kita keluarkan fulus, Hmm. ya. Tapi kalau gestur tubuh kita salah, ya mungkin diterima fulusnya. Tapi tetap marah loh Oh dia. iya. Bisa jadi. hati-hati juga. Iya. Tetap 3 V itu sangat penting. Ya. Oke. Verbal, Verbal. visual, vokal. Yes. Vokal. Mana yang paling penting kira-kira? Semuanya penting. Yang terpenting. Yang terpenting ya? Kayaknya kalau gua verbal sih. Verbal, kata-katanya. Kata-kata. Oh, kalau kata-katanya benar, Kalau tapi kata-kata kan gesturnya salah lagi? dia juga ya. Wah, berarti bukan ya? Ya, Oke. bukan ya. Darwin apa nih? visual. Visual. Berarti ya. Iya nggak sih? Jadi lu Gestur gini-gini tubuh doang kita. gitu Tapi depan. kalau by phone gimana? Nah, Iya, itu iya. beda ya, Susah, beda kalau by phone ya. Tapi kalau kita tersenyum atau kita prihatin, itu kan tercermin sebenarnya dari suara kita. Vokal kita juga tercermin, ya. Hmm. Tapi kalau misalkan gestur penting nggak sih tubuh kita, visual kita penting banget loh. Hmm. Contoh misalkan di taman ini nih, wah taman yang keren banget ya. Saya baru pertama kali nih hadir di sini, Wes, keren. Ya. Sering-sering datang lah kok. Siap kalau diundang ya. Pasti. Oke, yang paling menarik adalah kalau misalkan kita ketemu ada
orang asing nih, Mhm. mungkin Korea atau Jepang. Hmm. Kita pastikan dulu dia nggak bisa bahasa Indonesia nih. Iya. Saat kita ketemu, ya, terus kita ngomong begini, halo, wah saya kemarin sakit perut gara-gara banyak makan, luar biasa mencret-mencret saya jadinya. Kira-kira responnya si Korea atau Jepang ini gimana? Ya ketawa juga. Oh iya, terima kasih. Ketawa juga Mungkin gitu. dia nggak ngomong, oh iya, Hamsahamnida gitu mungkin ya, arigato gitu. Karena dia pikir mungkin kita seneng kenalan sama dia, betul nggak? Iya. Padahal iya. kalimatnya salah banget loh. Iya. Tapi karena gestur tubuh kita tepat, ya ininya oke, dia akan berpikir wah kita ramah. Nah itu pentingnya kita menguasai public speaking. Salah satunya adalah saat kita menyampaikan ide, gagasan, kalau kita salah penyampaiannya, vokalnya salah, ya gestur tubuh kita salah, saat tangkap salah juga. Begitu salah tangkap, bahaya udah. Komunikasi nggak terjalin. Setuju nggak? Setuju. Nah, masalahnya kan berapa banyak orang yang menguasai dan mau belajar public speaking. Ya. Belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak karena mereka nggak menyadari bahwa oh ternyata penting ya public Yes. speaking itu. Karena mereka merasa public speaking itu kan cuman ya kayak sebentar lagi 2024 kampanye butuh gitu kan ya. Iya, Mereka iya. berpikir hanya orang-orang yang Pilih gua. kampanye yang butuh untuk public speaking. Padahal semua dari kita butuh apapun profesi kita. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari pun butuh public Betul speaking sekali. sebenarnya ya. Betul Cara sekali. mengkomunikasikan sebuah masalah itu akan menjadi heboh atau menjadi redup itu tergantung dari kemampuan public speaking kita, bro. Tergantung kita menyampaikan. Iya, ya. tergantung 3V. Apa Iya. tadi? Verbal, Verbal, vokal, vokal, gestur. visual. Visual. Itu bukan visum loh ya. apalagi fulus. Bukan fulus. Ingat itu verbal salah juga nanti ya. Oke, bro, pertanyaan gue, Yes. bro. Kalau misalnya Besti pengen kaya nih, mereka pengen belajar public speaking, susah nggak sih? Apakah mendingan mereka belajar dari buku baca teori atau belajar praktek langsung ke busur atau gimana sih sebenarnya gitu Makasih yang lebih iklannya penting? ya. Iya. Bisa Jadi gini. belajar. Iya, Iya. jadi gini, kalau ditanya apakah penting dan gimana cara belajarnya. Kalau saya ditanya, apakah saya berangkat dari belajar teori dulu untuk public speaking? Saya enggak. Jujur saya orang yang praktisi terlebih dahulu. Saya belajar mengenai public speaking itu dengan cara yang penting tampil terus ngomong. Pastinya banyak salahnya, banyak terbenturnya. Tapi itu makin lama melatih kita makin pede untuk lebih berani. Saat ada orang yang bilang, kamu bagus loh, meskipun mungkin nggak bagus. Gitu ya. Iya. Tapi dipuji bagus, akhirnya kita mau melakukannya lagi. Lebih pede ya. Lebih pede. Nah karena kita sering melakukan, akhirnya kita punya skillnya. Meskipun kita nggak tahu teorinya nih. Soal 3V tadi misalkan, kita nggak tahu teorinya. Iya. Tapi kita bisa membawakannya dengan baik, is oke, jadinya oke juga. Nah tetapi setelah kita belajar teori, itu membuat kita jadi ahli. Nah pertanyaannya sekarang, Besti pengen kaya, mau jadi ahli atau cuma sekedar bisa? Harusnya jadi ahli sih ya. Harusnya. Karena kalau sekedar bisa belajar lewat teori nggak, baca buku. Agak sulit ya, karena kalau baca buku, kita nggak praktek, nggak ada yang nge-coach kita, Yes. nggak ada yang remind dan review kita nggak jadi, ini bener nggak sih caranya? Iya. Pengucapannya bener nggak sih? Suka-suka kita aja gitu. Betul, bisa nggak kita belajar renang dengan baca buku? Agak susah. Ya pasti nggak renang bisa. susah, nggak Susah. bisa, Nggak harus ada coach ya. Semua buku dibaca tentang berenang, Iya, nggak bakal iya. bisa berenang Iya, juga. kalau dia Misalnya nggak nih, cemplung. Gue baca Iya. teori tentang gaya katak. Hmm. Pertama kamu nyemplung, Kenapa? terus kaki kamu dibuka kepak-kepak. Gimana caranya gitu ya? Terus udah gitu nggak pernah masuk kolam renang lagi. Iya. Ya nggak bakal bisa. Lu kenapa sih harus belajarnya tuh katak dulu gitu loh. Jadi harusnya Dada gitu loh. dada gitu ya. Bukannya katak sama gaya dada sama ya? Beda, Nggak tahu. bukan karena teori nih. Lu Ini nggak tahu. akibat praktisi ya. Iya. Praktisi ya. Oke, bro, Hmm. kalau untuk orang yang pemalu nih, ya kan, orang yang pemalu buat introvert lagi, udah pemalu, introvert lagi. Ada tips nggak sih buat orang yang pemalu dan introvert supaya bisa at least cara mengkomunikasikan isi hatinya deh gitu loh. Oke, pemalu ya. Kalau kita bicara soal malu, saya pengen tanya dulu nih. Gue pemalu. Andrew Darwin, Heeh. teman-teman semua yang ada di taman, yang lagi berjalan, yang lagi mendengar, punya rasa malu nggak kalau ditanya? Punya. Pasti punya, saya juga punya. Iya. Kalau saya nggak punya rasa malu, saya Iya. datang ke sini pakai celana dalam doang nih, nggak Iya. pakai baju, nggak pakai celana. Kalau kita berdua sih udah malu-maluin. Nggak, maksudnya apa? Malu itu wajar. Malu itu perasaan yang wajar dan itu memang sesuatu yang membuat kita tuh tercegah dari melakukan sesuatu yang aneh-aneh, yang nggak terpuji, tidak sesuai etika dan lain-lain. Nah, tetapi malu yang berlebihan secara negatif itu yang nggak boleh. Malu yang berlebihan. Yes, contoh ya berkenalan dengan orang lain yang belum kita kenal sebelumnya kan nggak
bukan hal yang memalukan. Kenapa kita harus malu? Yes. Ya, introvert itu kan salah satu kepribadian ya, Yes. selain extrovert. Ya, apakah introvert nggak bisa jadi public speaker yang baik? Bisa. Tinggal mereka butuh berlatih. Kalau dilatih lama-kelamaan, meskipun dia tetap introvert, ya, gayanya tetap gaya yang introvert, tapi saat dia membawakan public speaking atau dia berkomunikasi dengan orang, orang akan lebih senang, lebih bisa terima. Idenya, gagasannya bisa diterima. Bayangkan kalau kita punya proyek startup, Ya. punya bisnis, kita tuh nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa menyampaikan ke investor kita. Jadi cuan nggak? Nggak jadi. Iya, nggak jadi. apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Itu sebabnya kenapa banyak lomba-lomba karya ilmiah yang menang itu bukan yang proyeknya paling bagus, tapi yang menang adalah Penyampaiannya yang bagus. yes, Dan yang presentasinya bagus. betul banget. Ya. Yang menjawab 3 V tersebut. Ya. Yeah. Apa tadi? Lupa Apa lagi tadi? nih. Enggak, gua Visual. ingat. Apa ayo coba ulang. Verbal, Verbal. visual, Visual. Visum bukan ya? visual. Oh, visum bukan. Ya, bukan. Lupa gua abis ini tulis. Bukan. Ya, Pokoknya 3 ya, gua ulang ya. Verbal, verbal, visual, Visual. visual, gua lupa. vokal, Vokal. nada suara Vokal. kita. Vokal. Vokal itu ada 3 juga. Oh, ada lagi. Oh, Vokal ada, itu ya. ada 3 macam Iya. lagi. VST. Jadi kalau VST. tanya orang pemalu tuh cara untuk membuat dia bisa public speaking, salah satunya adalah V yang pertama dari vokal, yaitu volume. Coba Volume. misalkan Andrew ngomong, gua nih orangnya pemalu loh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tiba-tiba terlihat lebih percaya diri? Volume suara kita naikkan. Tes. Contoh. Nah, contoh, coba ngomong lagi. Lebih keras. Gua pemalu. Coba lebih keras lagi. Gua pemalu. Coba lebih keras lagi. Gua pemalu. Lebih keras lagi. Gua pemalu. Nah, lebih berkurang nggak kedengarannya oleh teman-teman? Oh. Tidak akan terdengar dia tuh orangnya pemalu karena volumenya lebih besar. Hmm. Nah, masalahnya adalah banyak orang selama ini berpikir, aduh, gue kalau ngomong nih udah kayaknya kencang banget, malu nih kalau kedengaran terlalu kencang. Padahal waktu dia public speaking, dia merasa kencang. Yang duduk ngedengerin, ngomong apa sih nggak kedengeran? Oh. Sering kali itu yang terjadi, naikkan volume kita. Oke. Oke. Yang kedua, S-nya itu adalah speed. Nah, jadi saat kita berbicara, ya, kalau kita pemalu biasanya ngomongnya lebih lambat. Ya. Betul nggak? Ya, Selain betul. pelan suaranya ya. Pelan. Jadi naikkan volume, lebih percepat ngomongnya. Oh. Otomatis Volume. PD-nya akan lebih tinggi. Volume. Iya. Oke. Volume speed. Terus Kalau orang yang terlalu cepat ngomongnya, Aha. seperti narasumber sebelumnya, belajar mengerem kalimat per kalimat, kata per kata, itu akan terdengar lebih powerful. Contoh, Oh. yaitu speed. Ya, ada T yang ketiga yaitu tone atau nada. Berarti bagaimana kita mengakomodasi kekurangan kita menjadi kelebihan atau kelebihan kita dilebihkan lagi gitu ya. Yes, betul sekali. Jadi dengan VST tadi, olah vokal kita menjadi lebih sempurna. Vokal, speed, Speed. lalu Tone. V-nya itu tone. volume, Oh, volume. Oh iya, volume, nada, speed, speed, Tone. 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 Tone yang gimana tuh? Nadanya. Jadi kalau kita bicara jangan cuma satu nada. Saat kita bawakan satu buah presentasi, ya kita harus bisa ada naiknya, ada turunnya. Karena Oke. kalau enggak, apa yang terjadi? Bosen. Bosen Iya, ngantuk ya. 2 menit aja orang udah bosen nih, udah. Iya. Gimana ide kita bisa sampai mereka udah bosan duluan? Betul. Iya, iya. Berarti kan kita harus menguasai public speaking sampai seperti itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Saya belajar lewat teori dulu atau saya praktek? Yes. Atau saya belajar langsung dari coach misalkan, pilihannya. Kalau kita cuman belajar teori dan hanya baca teori, makin lama makin banyak tahu teori, itu membuat banyak orang jadi lumpuh justru. Jadi takut ya. Iya, too much information. Jadi aduh kayaknya aku belum bisa menguasai vokal yang benar deh. Dia nggak praktek-praktek akhirnya. Nah, oke. Iya, Kayaknya gestur tubuhku belum pas nih. Hmm. Nggak praktek juga. Oke. Padahal praktek aja dulu. Ya setelah praktek nanti di review kan. Hari ini gini gampang loh, tinggal pasang kamera. Habis itu lihat lagi, oh kemarin tuh salah tuh. Ulang lagi Oh iya, iya. Kita bisa rekam cara kita menyampaikan. Berarti dengan kita setidaknya menguasai P3, 3 P, 3 P. ya kan? P kan? P3 tuh nama salah satu produk nanti ya. Gue baru mau ngomong. Dengan kita menguasai 3V, 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 lalu VST, ya kan? Itu akan meningkatkan Public speaking public kita speaking kita itu udah jauh di atas. 50%. Udah jauh di atas Ya rata-rata kan? yang lain. Pasti. Apa yang kita jual, apa yang kita sampaikan, itu pun akan meningkat 50%. Yes. Berarti secara keseluruhan taraf hidup kita dalam kita mencari nafkah pun akan meningkat
Betul nggak sih Bro Busur? Betul. Jadi podcast pengen kaya, beneran kaya lewat public speaking. Wih, Iya dong. Contoh misalkan ya, kalau saya seorang sales, Nah, coba. saya sales yang tidak menguasai public speaking. Ya. Saya tahu sih produknya, ini kopi nih, gitu Ya. kan ya, enak nih, Ya. misalkan. Saya cuma ngomong, Pak, Bapak coba kopi ini deh, kopinya enak. Enaknya apa? Pokoknya kopinya enak, Pak. Ini Pokoknya enak biji gitu. kopinya tuh import, ya kan. Tapi cuma sebatas itu. Bandingkan kalau misalkan kita menguasai public speaking. Kita ngerti apa yang harus kita ngomongkan, kapan kita ngomongkan. Pak, Bapak pecinta kopi, saya lihat. Nah, iya benar. Dan kelihatannya Bapak tuh nggak kepengen kopi-kopi itu yang murahan, Pak. Iya. Kalau bisa, meskipun harganya tetap ekonomis, wah tapi rasanya pas di lidah, betul Pak? Nah, Bapak kira-kira kepengennya itu kopi yang seperti apa, Pak? Wah, kopi pekat, wangi, dan enak gitu loh. Cocok, Pak. Semua orang butuhnya seperti itu, dan ini Pak yang paling oke. Wih, Woi. luar biasa. Terjual nggak? Closing nggak kira-kira? Tolong TMK. Ini, oh iya. Satu kopi jadi panjang ya Bro. Tapi itu kira-kira kalau saat kita Enak juga melakukan dia jual. iya, saat kita menjual sesuatu, public speaking itu dibutuhkan seperti itu gitu. Ya tinggal ganti aja kan ya, nanti kopi mungkin jadi gula, Ya. mungkin jadi produk koperasi dan lain-lain itu bisa kita atur sesuka hati. Pengaruh ya. Itu Iya, pengaruh luar biasa itu ya. kan dari tone yang berbeda, nada yang berbeda, tujuannya sama tapi dampaknya beda loh. Yes, gestur tubuh saat kita bicarakan juga beda kan. Iya. Betul nggak? Karena saat kita berbicara kita bisa meyakinkan orang. Itu kan beda dengan tes gesturnya cuma begini tadi. Ini kopinya bagus, enak banget loh untuk dinikmatin. Coba deh diminum. Beda hasilnya. Ya dengan kita punya gestur yang tepat. Wih, Pak, ini nih kopi paling top di sini. Nah, beda kan langsung. Beda. Jadi pentingnya public speaking sampai seperti itu. Gitu. Penekanan, vokal, visual, semuanya ya. Iya. Gue Satu belajar paket banyak ya. loh. Terus ada orang bilang ya kalau MC harusnya gimana? Satu paket komplit. Satu Kalau MC kan udah dibayar ya, dia iya, membawakan satu profesional acara. kan. Harus. Maka dia komplit. harus punya paket komplit 3V tadi sama di VST. V-nya itu VST tadi. Minimal itu harus terkuasai dengan baik. Ya, Hmm. belum lagi kalau tiba-tiba mati lampu saat lagi bawakan Iya, iya. acara. Iya. Wah, itu responnya gimana? Hmm. Nah, itu adalah mereka-mereka yang sudah profesional sekali. Jam terbangnya sudah banyak. Oke. Sekarang gua ada ide nih. Iya. Apa-apa? Coba Bro Busur. Ini challenge ya. Iya, kita Wah, challenge challenge- nih langsung nih. Challenge biasanya harusnya ada hadiah ya. Tolong disiapkan amplop. Udah beli Oke, kopi. oke. Coba Bro Busur jualan podcast pengen kaya ke Besti pengen kaya. Coba kita mau lihat. Wah, ada. Boleh. Berarti yang di sini apa di sini? Di sini dong. Coba sini ya, Ya. sini ya. Oke. Ini jualan supaya mereka beriklan gitu. Ah. Supaya sponsornya atau apa nih? Jualan supaya nonton atau apa? Beda Bang, loh. jujur banget loh. Susah nih, gimana Susah, nih, beda Bro? loh, beda loh ya. Boleh. Supaya umur podcast ini lebih panjang Iya. ya. Umur podcast, ya kan. Dan boleh. kehidupan hostnya lebih tinggi. dong. Betul. Betul dong, iya. Semua juga sama nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, Besti pengen kaya. Pasti semuanya pengen kaya dalam hidupnya. Sayangnya banyak orang yang tidak berhasil mencapai taraf hidup yang diinginkan. Banyak orang yang berhenti akhirnya karena mereka mencapai satu tahap dan merasa, udah cukup nih, ngapain lagi lebih kaya. Padahal saat kita menjadi lebih kaya, teman-teman, kita itu bisa membantu jauh lebih banyak orang. Bullshit, ngomong kosong, kalau ada satu orang yang mengatakan bahwa saya bisa bantu orang lain, misi hidup saya bukan kaya tapi saya bantu orang. Nggak akan terjadi. Karena orang yang bisa bantu orang lain adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya, minimal finansialnya. Pastikan terus menonton podcast ini karena podcast ini bisa membantu teman-teman untuk makin kaya, bukan cuma sekedar pengen kaya. Ini bayarannya harusnya besar ya, udah ya. Bayarnya pakai Iya. plus aja deh. Oke, makasih loh. Tapi aplausnya lebih bernilai daripada rupiah. Gue jadi Gue jadi grogi deh baru Bro. Aduh, jangan gitu kan, kita sama-sama belajar. Oke, closing statement Bro. Oke, Closing tentang statement. public speaking. Iya. Tentang public speaking. Teman-teman, banyak orang yang nggak menyadari bahwa menguasai public speaking itu bisa merubah hidupnya. Itu sebabnya mereka tampil ala kadarnya. Baik sebagai seorang pemimpin di perusahaan, saat mereka komunikasi kita sering mendengarkan para leader atau pimpinan perusahaan yang asal ngomongnya. Dia hanya bisa memerintah orang. Dia hanya bisa menjatuhkan harga dirinya orang lain. Sehingga karyawannya bekerja karena terpaksa. Tetapi kalau teman-teman belajar bagaimana cara public speaking dan communication skill yang baik,
teman-teman bisa mempelajari satu jurus yang paling penting public speaking. Apa itu? Bagaimana kita bisa memerintah orang lain tanpa orang lain itu merasa diperintah. Mereka akan membantu kita bekerja dengan yang terbaik karena mereka merasa kita adalah orang yang layak dan patut mendapatkan respect dari mereka. Jadi pelajarilah public speaking karena public speaking merubah hidup kita. Keren. Terima kasih. Sadis. One take ya, one take. Satu napas. Satu napas ya, itu lu nggak narik napas ya, Bro? Diafragmanya panjang berarti. Iya. Ada dong, kan kita mengatur waktunya, kapan harus Temponya disampaikan, ya. tempo. S tadi, speed. Ini menarik banget Oke, sih, menarik oke. banget. Mhm. Tadi Oke. udah jualan kopi, udah jualan Kopi, kita, jualan kopi ya. bisa, ya kan? Jualan podcast Jual udah. podcast podcast bisa. udah. Ya, ya. jual diri. Jual diri, Oh, iya. jangan lah. Oke, bro, Busur, thank you banget ya kan udah Masih. sharing kepada kita. Next episode kita pengen tahu lebih banyak dari seorang Perjalanan Busur, lah, ya perjalanan hidup. karir. Kan kalau kayak dari awal sampai akhir ini kok orangnya positif banget nih. Gitu. Gue pengen tahu pernah nggak sih seorang Busur, seorang public speaking itu mengalami kesusahan, Ya, jatuh bangunnya ya. seperti apa? Terus kenapa mau pilih jalan ini? Iya, terus bagaimana dia bangkitnya seperti apa? Ya, oke benar. ya. Oke. Oke, Besti pengen kaya, nongkrong bareng, Kaya bareng. Bye. See you. Aduh. Ada setengah jam nggak, Bro? Ada setengah jam.